Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Yoas Raja Yehuda. Pada tahun ke-7 pemerintahan Jehu atas Israel, Yoas menjadi raja Yehuda.
Ia memerintah di Yerusalem 40 tahun lamanya. Ibunya bernama Zibia dari kota Betseba. Berkat didikan Imam Jehoiada, Yoas sepanjang hidupnya melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya sayang, tempat penyembahan dewa tidak dimusnahkannya, sehingga rakyat masih mempersembahkan kurban dan membakar kemenyan di situ. Pada suatu hari, Yoas memanggil para imam dan menyuruh mereka menyimpan uang yang diperoleh dari persembahan-persembahan di rumah Tuhan, baik uang pembayaran penyelenggaraan kurban maupun uang pemberian sukarela. Setiap imam harus bertanggung jawab atas uang yang dipersembahkan oleh orang-orang yang dilayaninya. Uang itu akan dipakai untuk memperbaiki kerusakan di rumah Tuhan. Sampai pada tahun ke-23 pemerintahan Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan di rumah Tuhan. Karena itu, Yoas memanggil Imam Jehoiada bersama imam-imam lainnya dan berkata, "Mengapa kalian belum juga memperbaiki rumah Tuhan? Mulai hari ini, kalian tidak diizinkan menyimpan uang yang kalian terima. Semuanya harus kalian serahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan." Imam-imam setuju untuk tidak mengumpulkan uang dari rakyat dan tidak pula bertanggung jawab atas perbaikan rumah Tuhan. Maka Jehoiada mengambil sebuah kotak dan membuat lubang pada tutupnya, lalu meletakkannya di mezbah di sebelah kanan pintu masuk rumah Tuhan. Semua uang yang dipersembahkan di rumah Tuhan dimasukkan ke dalam kotak itu oleh imam-imam yang bertugas di pintu masuk. Setiap kali bila uang di dalam kotak itu sudah banyak, sekretaris raja bersama imam agung datang dan menghitung uang itu, lalu membungkusnya. Setelah jumlahnya dicatat, uang itu diserahkan kepada para pengawas pekerjaan perbaikan di rumah Tuhan. Selanjutnya, para pengawas itu membayar para tukang kayu, tukang bangunan, tukang batu, dan memahat batu. Para pengawas itu juga membeli kayu dan batu serta mengatur semua pengeluaran untuk perbaikan itu. Tetapi uang itu sedikit pun tidak dipakai untuk pembuatan cangkir-cangkir perak, mangkuk, trompet, alat-alat pelita, atau perkakas lainnya dari emas atau perak. Semuanya dibayarkan kepada tukang-tukang dan dibelikan bahan-bahan bangunan yang diperlukan. Para pengawas pekerjaan itu jujur sekali, jadi tak perlu diminta laporan keuangan dari mereka. Uang dari kurban ganti rugi dan dari kurban pengampunan dosa tidak dimasukkan ke dalam kotak itu. Uang itu diberikan kepada imam-imam. Pada masa itu Hazael raja Syria menyerang dan menduduki kota Gad. Lalu ia berniat menyerang Yerusalem juga. Maka Yoas mengirim kepadanya uang tebusan. Uang itu diperolehnya dari semua persembahan yang dahulu telah diserahkan kepada Tuhan oleh Yoas sendiri dan oleh Yosafat, Yoram, serta Ahazia
yaitu raja-raja yang memerintah sebelum dia, juga dari semua emas dalam kas rumah Tuhan dan istana raja. Maka Hazael tidak jadi menyerang Yerusalem. Kemudian pegawai-pegawai kerajaan Yehuda berkomplot melawan Raja Joas. 2 orang dari antara mereka, yaitu Jojakar anak Simeat dan Jojabat anak Somer, membunuh Joas di sebuah rumah yang dibangun di atas tanah timbunan sebelah timur Yerusalem, di jalan turun ke Sila. Joas dikubur di pekuburan raja-raja di kota Daud. Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kisah lainnya mengenai Raja Joas dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Pasal yang ke-13. Joahas, Raja Israel. Pada tahun ke-23 pemerintahan Joas, anak Ahasia, atas Yehuda, Joas anak Jehu menjadi raja Israel, dan ia memerintah di Samaria 17 tahun lamanya, seperti Raja Jerobeam yang memerintah sebelum dia. Joahas berdosa kepada Tuhan dan menyembahkan orang dan menyebabkan orang Israel berdosa juga. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Karena itu Tuhan marah kepada Israel, sehingga ia membiarkan Hazael, raja Syria, dan Ben-Hadad anaknya berkali-kali mengalahkan Israel. Lalu Joahas berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya itu, karena Tuhan melihat betapa kejamnya Raja Syria menindas orang-orang Israel. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang pemimpin yang melepaskan mereka dari kekuasaan Syria, sehingga mereka hidup tentram lagi seperti semula. Meskipun begitu, orang Israel tidak berhenti melakukan dosa-dosa yang dimulai oleh Raja Jerobeam. Mereka terus melakukan dosa-dosa itu dan membiarkan patung Dewi Asera tetap berada di Samaria. Angkatan perang Israel sudah dimusnahkan oleh Raja Syria, sehingga Raja Joas hanya mempunyai 50 tentara berkuda, 10 kereta perang, dan 10.000 prajurit. Kisah lainnya mengenai Raja Joahas dan semua jasa kepahlawanannya dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Ia meninggal dan dikuburkan di Samaria. Joas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Joas, Raja Israel. Pada tahun ke-37 pemerintahan Raja Joas atas Yehuda, Joas anak Joahas menjadi Raja Israel dan memerintah di Samaria 16 tahun lamanya. Ia pun berdosa kepada Tuhan karena menuruti kejahatan Raja Jerobeam yang telah menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Kisah lainnya mengenai Raja Joas, termasuk kepahlawanannya dalam pertempuran melawan Amazia, Raja Yehuda, dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Joas meninggal dan dikuburkan di pekuburan raja-raja di Samaria. Jerobeam II anaknya menjadi raja menggantikan dia.
kematian Elisa. Pada suatu waktu Nabi Elisa sakit keras, dan Raja Joas datang menengok dia. Ketika dilihatnya Elisa hampir mati, raja itu menangis dan berkata, "Bapakku, Bapakku, pembela Israel yang besar. Ambillah busur dan anak panah," perintah Elisa kepadanya. Joas mengambilnya. Lalu Elisa menyuruh dia bersiap-siap untuk memanah. Raja pun bersiap, dan Elisa meletakkan tangannya di atas tangan raja. Kemudian, sesuai dengan perintah Nabi itu, raja membuka jendela dan menghadap ke Syria. "Lepaskanlah panahmu," perintah Elisa. Segera setelah raja melepaskan panah itu, Nabi itu berseru, "Engkaulah panah Tuhan. Dengan panah itu Tuhan akan mengalahkan Syria. Engkau akan berperang melawan orang Syria di Apek sampai engkau mengalahkan mereka." Elisa menyuruh Raja Joas mengambil panah-panahnya yang lain dan memukulkannya pada tanah. Raja memukulkan tanah 3 kali, lalu berhenti. Elisa marah dan berkata, "Seharusnya engkau memukulkan sampai 5 atau 6 kali, maka engkau dapat menghancur leburkan bangsa Syria. Tapi sekarang engkau akan mengalahkannya hanya 3 kali." Tak lama kemudian Elisa meninggal dan dikuburkan. Pada masa itu, gerombolan-gerombolan Moab biasanya menyerang negeri Israel sekali setahun. Pada suatu hari ketika beberapa orang sedang menguburkan orang mati, tiba-tiba mereka melihat gerombolan Moab datang. Langsung mereka melemparkan saja mayat itu ke dalam kuburan. Elisa lalu lari. Begitu mayat itu tersentuh pada kerangka Elisa, mayat itu hidup kembali lalu berdiri. Perang antara Israel dan Syria. Sepanjang pemerintahan Joas, Hazael raja Syria menindas orang Israel, tetapi Tuhan kasihan kepada umatnya dan mengampuni mereka. Ia tidak mau membiarkan mereka dimusnahkan, melainkan menolong mereka demi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai sekarang tidak pernah ia melupakan umatnya. Kemudian Hazael raja Syria meninggal dan menghadap anaknya menjadi raja. Lalu Joas raja Israel mengalahkan Ben-Hadad 3 kali dan mengambil kembali kota-kota yang telah direbut oleh Ben-Hadad pada masa pemerintahan Raja Joahaz, ayah Joas. Pasal yang ke-14. Amazia raja Yehuda. Pada tahun kedua pemerintahan Joas, anak Joahaz, atas Israel, Amazia anak Joas menjadi raja Yehuda. Pada waktu itu ia berumur 25 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 29 tahun lamanya. Ibunya ialah Joada dari Yerusalem. Amazia melakukan
yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ia tidak seperti Daud, leluhurnya, seperti ayahnya. Ia pun tidak meruntuhkan tempat-tempat penyembahan dewa, sehingga rakyat terus saja mempersembahkan kurban dan membakar dupa di sana. Segera setelah kuat kedudukannya, Amazia menghukum mati pengawal-pengawal yang membunuh ayahnya. Tapi anak-anak pengawal-pengawal itu tidak dibunuhnya, karena ia menuruti perintah Tuhan dalam buku Musa yang berbunyi, jangan menghukum mati orang tua karena kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, dan jangan menghukum mati anak-anak karena kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Setiap orang hanya boleh dihukum mati karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dalam suatu pertempuran, Amazia membunuh 10.000 prajurit Edom di lembah Asin dan merebut kota Sela. Kota itu dinamakannya Yoktil. Sampai sekarang kota itu masih bernama Yoktil. Kemudian Amazia mengirim utusan kepada Joas, raja Israel, untuk menantang dia berperang. Tetapi Raja Joas mengirim jawaban ini. Suatu waktu Semak berduri di pegunungan di Banon mengirim berita ini kepada pohon cemara. Hai pohon cemara, berikanlah anak gadismu kepada anakku untuk menjadi istrinya. Tetapi kemudian lewatlah di situ seekor binatang hutan yang menginjak-injak semak berduri itu. Engkau, Amazia, telah menjadi sombong karena engkau telah mengalahkan orang Edom. Nah, bukankah kemenangan itu sudah cukup? Sebaiknya kau tinggal saja di rumah. Untuk apa mencari-cari persoalan yang hanya akan mencelakakan dirimu dan rakyatmu? Tetapi Amazia raja Yehuda tidak menghiraukan kata-kata Joas raja Israel. Karena itu Raja Joas dengan anak buahnya berangkat ke Bet-Semes di Yehuda dan berperang dengan Amazia di sana. Tentara Yehuda dikalahkan dan semua prajuritnya lari pulang ke rumahnya masing-masing. Joas menangkap Amazia, lalu pergi ke Yerusalem dan meruntuhkan tembok kota itu sepanjang kurang lebih 200 meter, mulai dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut. Semua emas dan perak serta semua perkakas yang ditemukannya di rumah Tuhan, juga semua harta benda istana bersama beberapa orang sandera diangkut oleh Joas ke Samaria. Kisah lainnya mengenai Raja Joas, termasuk kepahlawanannya melawan Amazia Raja Yehuda, dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Joas meninggal dan dikuburkan di pekuburan raja-raja di Samaria. Yerobeam II, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kematian Amazia Raja Yehuda. Setelah Joas Raja Israel meninggal, Amazia Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lagi. Di Yerusalem ada komplotan yang mau membunuh Amazia. Karena itu ia lari ke Lakis. Tetapi musuh-musuhnya mengejar dia ke sana dan membunuhnya. Jenazahnya diangkut dengan kuda ke Yerusalem, lalu dikuburkan di pekuburan raja-raja di kota Daud. Maka rakyat Yehuda melantik Uzia, putra Amazia, menjadi raja mereka.
Pada waktu itu Uzia baru berumur 16 tahun. Kisah lainnya mengenai Raja Amazia dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Yehuda. Setelah kematian ayahnya, Uzia merebut kembali kota Elat dan membangunnya lagi. Jerobeam II, Raja Israel. Pada tahun ke-15 pemerintahan Amazia anak Joas atas Yehuda Jerobeam II anak Joas menjadi Raja Israel dan memerintah di Samaria 41 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan karena mengikuti kejahatan Raja Jerobeam I yang telah membuat orang Israel berdosa. Jerobeam II inilah yang merebut kembali seluruh daerah Israel dari jalan Kehamat di utara sampai Laut Mati di selatan. Itu sesuai dengan janji Tuhan Allah Israel melalui hambanya Nabi Yunus anak Amitai orang Gad Heber. Tuhan melihat betapa sengsaranya orang Israel dan tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Tuhan tidak bermaksud menghancurkan Israel untuk selama-lamanya. Karena itu ia menolong mereka melalui Raja Jerobeam II. Kisah lainnya mengenai Raja Jerobeam II, mengenai kepahlawanannya dalam pertempuran-pertempuran dan bagaimana ia merebut kembali Damsyik dan Hamat dari Yehuda untuk Israel. Semuanya dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Israel. Jerobeam II meninggal dan dikubur di pekuburan Raja-Raja Zakaria putranya, dan dikuburkan di pekuburan Raja-Raja. Zakaria putranya menjadi raja menggantikan dia. Pasal yang ke-15. Uzia, Raja Yehuda. Pada tahun ke-27 pemerintahan Raja Jerobeam II atas Israel, Uzia, anak Amazia menjadi Raja Yehuda. Pada waktu itu ia berumur 16 tahun dan memerintah di Yerusalem 52 tahun lamanya. Ibunya bernama Jekolia, wanita Yerusalem. Seperti ayahnya, Uzia pun melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sayang, ia tidak memusnahkan tempat-tempat penyembahan dewa, sehingga rakyat tetap mempersembahkan kurban dan membakar dupa di situ. Tuhan membuat dia menderita penyakit kulit yang mengerikan, dan sampai ia meninggal, penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Ia diasingkan di sebuah rumah dan dibebaskan dari tugas-tugasnya. Joram putranya memerintah rakyat sebagai wakilnya. Kisah lainnya mengenai Raja Uzia dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Yehuda. Uzia meninggal dan dikubur di pekuburan raja-raja di kota Daud. Jotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Zakaria, Raja Israel. Pada tahun ke-38 pemerintahan Raja Uzia atas Yehuda, Zakaria anak Jerobeam II menjadi Raja Israel dan memerintah di Samaria 6 bulan lamanya. Sama seperti raja-raja yang memerintah sebelumnya, ia pun berdosa kepada Tuhan. Ia mengikuti kejahatan Raja Jerobeam I yang telah membuat Israel berdosa. Salum anak Yabes
berkomplot melawan Raja Zakaria dan membunuh dia di Gibleam, lalu menjadi raja menggantikan dia. Dengan demikian terjadilah apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Raja Jehu, bahwa anak cucunya sampai keturunan keempat akan menjadi raja atas Israel. Kisah lainnya mengenai Raja Zakaria dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Salum Raja Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Raja Usia atas Yehuda, Salum anak Yabes menjadi Raja Israel. Ia memerintah di Samaria hanya 1 bulan, karena Menahem anak Gadi pergi dari Tirza ke Samaria, lalu membunuh Salum dan menjadi raja menggantikan dia. Dalam perjalanannya dari Tirza, Menahem menghancurkan sama sekali kota Tifsah dan daerah-daerah sekitarnya, serta membinasakan seluruh penduduknya. Karena kota itu tidak mau menyerah kepadanya, maka ia membelah perut wanita-wanita hamil di kota itu. Kisah lainnya mengenai Raja Salum, termasuk persengkokolannya, dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Menahem Raja Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Raja Usia atas Yehuda, Menahem anak Gadi menjadi Raja Israel dan memerintah di Samaria 10 tahun lamanya. Seumur hidupnya ia berdosa kepada Tuhan karena menuruti kejahatan Raja Jerobeam I yang membuat orang Israel berdosa. Ketika Pul Raja Asyur menyerang Israel, Menahem memberikan kepadanya 34.000 kilogram perak supaya ia membantu mengukuhkan kekuasaan Menahem atas Israel. Caranya Menahem memperoleh uang itu ialah dengan memaksa orang-orang kaya di Israel memberi 50 uang perak setiap orang. Karena itu Pul meninggalkan negeri itu dan pulang ke negerinya sendiri. Kisah lainnya mengenai Raja Menahem dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Ia meninggal dan dikuburkan, lalu Pekalia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pekalia Raja Israel. Pada tahun ke-50 pemerintahan Raja Usia anak atas Yehuda, Pekalia anak Menahem menjadi Raja Israel dan memerintah di Samaria 2 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan karena menuruti kejahatan Raja Jerobeam I yang membuat orang Israel berdosa. Salah seorang dari para perwiranya, yaitu Pekah anak Remalia, berkomplot dengan 50 orang di Gilead. Lalu dalam sebuah benteng di istana di Samaria, mereka membunuh Pekalia bersama 2 orang lainnya.
yang bernama Argob dan Arie. Kemudian Pekah menjadi raja menggantikan Pekahia. Kisah lainnya mengenai Raja Pekahia dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Pekah, raja Israel. Pada tahun ke-52 pemerintahan Raja Uzia atas Yehuda, Pekah anak Remalia menjadi raja Israel. Ia memerintah di Samaria 20 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan karena mengikuti kejahatan Raja Jerobeam I yang membuat Israel berdosa. Pada masa pemerintahan Pekah, Tiglat-Pileser, Raja Asyur, merebut kota Lion, Abel-Bet Maaka, Janoah, Kedes, Hazer, daerah Gilead, Galilea, dan Naftali. Penduduknya diangkutnya juga sebagai tawanan ke Asyur. Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Joram, anak Uzia atas Yehuda, Hosea anak Ela berkomplot melawan Raja Pekah dan membunuh dia, lalu menjadi raja menggantikan dia. Kisah lainnya menjadi Raja Pekah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Jotam, raja Yehuda. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Pekah, anak Remalia atas Israel, Jotam anak Uzia menjadi raja Yehuda. Pada waktu itu ia berumur 25 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 16 tahun lamanya. Ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Jotam melakukan yang menyenangkan hati Tuhan seperti Uzia ayahnya. Tetapi sayang, tempat-tempat penyembahan dewa tidak dimusnahkannya, sehingga rakyat terus saja mempersembahkan kurban dan membakar dupa di situ. Jotamlah yang membangun pintu gerbang utara di rumah Tuhan. Pada masa pemerintahan Jotam, Tuhan mulai mengirim rejim Raja Syria dan Pekah Raja Israel untuk menyerang Yehuda. Kisah lainnya mengenai Raja Jotam dicatat dalam buku sejarah Raja Yehuda. Ia meninggal dan dikuburkan di pekuburan raja-raja di kota Daud. Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita akan baca dalam perikop selanjutnya. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.